Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Davin Gitra Putri Irawan. Di sini saya akan mengerjakan tugas berupa video untuk praktikum dasar pemrograman dari Pak Setiawan. Jadi, untuk di video ini saya akan membahas, soal pertama dari sub CPMK 3.1, di mana, pada pertemuan 9 kita diajarkan tentang fungsi. Jadi, pada yang A ini adalah pengertian fungsi dan pentingnya menggunakan fungsi. Jadi sebelumnya saya jelasin dulu, apa itu fungsi. Jadi, fungsi ini merupakan sebuah kode yang berisi sebuah proses-proses yang dideklarasikan menjadi sebuah fungsi. Jadi, setelah dideklarasi sebagai sebuah fungsi, proses itu dapat digunakan secara lebih bisa digunakan kembali. Jadi contohnya seperti, apabila kalian memiliki sebuah kode yang di mana, ingin menghitung 2 blok kode, dua balok, tapi, menggunakan fungsi yang sama. Jadi sebelum kita menggunakan fungsi, kita sudah, pastinya mengetik 2 kali untuk menghitung balok pertama dan balok kedua. Jadi fungsinya, eee, fungsi ini adalah, mendeklarasikan, sebuah fungsi agar dapat digunakan, 2 kali atau lebih. Jadi kita tidak perlu ngoding, sebuah proses, 2 kali, hanya sekali saja. Terus pentingnya menggunakan fungsi. Jadi seperti yang aku jelasin sebelumnya, karena ini akan mempermudah, debugging sebuah pemrograman dan juga kodenya terlihat lebih bersih. Lalu selanjutnya adalah kita akan mempraktekkan dan menjelaskan penerapan deklarasi dan pemanggilan fungsi. Oke, sebelumnya, kita bakal, mendeklarasikan sebuah fungsi. Jadi di sini mungkin kita, mungkin seperti menyapa mungkin, sapa, def sapa. Di sini, eee, apa yang dideklarasikan dari sapa ini berisi print, "Halo, halo, selamat selamat datang," gitu ya. Oke, jadi ini udah termasuk, bentuk dari deklarasi sebuah fungsi. Jadi, fungsinya bernama adalah sapa. Di sini kita akan mencoba, memanggil fungsi dari sapa ini. Jadi tinggal pakai sapa, oke, coba. Oke, halo, selamat datang. Jadi kita memanggil sebuah print dari sapa ini. Oke, kan, kita tengok lagi. Praktekkan dan jelaskan penerapan parameter dan argumen. Oke, sebelumnya, aku jelasin dulu apa itu parameter dan argumen. Jadi, kita jelasin yang argumen dulu. Jadi argumen itu merupakan nilai yang akan dimasukkan dalam pemanggilan, pemanggilan di sini. Jadi yang di dalam kurung ini adalah sebuah argumen. Argumen. Terus, yang dan juga ada parameter. Jadi parameter ini merupakan variabel yang didefinisikan di dalam sini. Jadi ini, itu sebuah wadah, wadahnya untuk argumen. Jadi kalau asal kita mengisi argumen di sini, maka mengisikan sebuah variabel yang berupa wadah tadi di dalam parameter ini. Mungkin kita bakal langsung praktekkan. Jadi di sini mungkin sapanya mungkin menyapa orang ya. Jadi parameternya mungkin kita bisa isi nama parameternya adalah nama. Oke, kita coba di sini. Halo, nama kita panggil. Oke. Lalu di sini kita bakal isi argumennya mau Davin. Nama saya aja ya. Davin. Mungkin kita langsung coba. Oke, halo Davin, selamat datang. Nah, jadi ini merupakan contoh penggunaan argumen dan parameter. Jadi yang Davin ini merupakan argumennya dan variabel nama ini merupakan parameternya. Kita lihat lagi soal selanjutnya.
Praktekkan dan jelaskan penerapan nilai balik return pada kasus menghitung volume balok. Oke, sebelumnya, aku bakal jelasin dulu apa itu, nilai balik atau return. Jadi, return ini merupakan sebuah fungsi untuk mengembalikan hasil, fungsi tadi atau hasil dari proses tadi ke dalam, pemanggil ini, ke dalam ini. Jadi, dengan adanya, return ini saat kita mengisikan data di parameter, atau di sebuah variabel, maka dia akan menyimpannya. Dan juga kalau asal kita adanya penggunaan return ini, kode setelahnya tidak akan dilanjutkan. Mungkin langsung saja, coba praktekkan, di mana kita akan menghitung ini, volume balok. Jadi volume balok itu mungkin rumusnya kalau nggak salah panjang kali lebar dan kali tinggi. Jadi def-nya adalah volume balok. Oh, udah ada di sini, boleh. Volume balok. Oke, di sini P kali L, P, jadi dengan argumennya adalah P panjang, lebar, dan tinggi. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi dalamnya ini adalah volume sama dengan P kali L kali T. Kali T. Juga kita bakal coba nih menggunakan return tadi. Return ke volume. Return volume. Terus kita bakal manggil fungsinya dan mengisi argumennya tadi. Hasil. Jadi hasil ini merupakan variabelnya yang akan di-return tadi. Coba volume balok 234 boleh. Print hasil. Kita coba. Oh, ada yang salah ya. Oh, oke. Ada kesalahan, maaf. Jadi tadi kita pastikan codingan kita tidak akan salah. Oke, 24. Jadi, kan ada return from ini, kan kita memasukkan lagi nih di dalam sebuah variabel. Jadi, menggunakan return volume ini akan menyimpan nilainya itu di dalam sebuah variabel. Oke, kita coba lagi, apa lagi? Yaitu praktekkan dan jelaskan penerapan dalam menghitung BMI sehingga muncul rekomendasi berdasarkan nilai BMI yang ada. Oke, BMI. Mungkin kita bakal cari dulu nih rumus BMI. Rumus mencari BMI. Oke, body mass index. Jadi rumusnya adalah berat kilogram dibagi dengan tinggi kali tinggi. Jadi tingginya itu pangkat 2 ya. Kita tampilkan lagi. Oh, ini mungkin kita bakal gunain buat membuat rekomendasinya. Kita coba langsung. Pertama, kita buat dulu fungsinya merupakan hitung BMI. Jadi dengan parameter, oh kita lupa ini, hitung BMI dengan parameter berat KG, boleh. Berat KG dengan tinggi M. Oke. Terus kita bakal mastiin nih kalau tingginya nanti saat dimasukkan dalam variabel tidak akan kosong. Jadi tingginya tidak boleh kosong ya. Tinggi M apabila sama dengan return 0. Oke. Selanjutnya kita bakal buat fungsinya rumus dari menghitung BMI. Jadi ini adalah BMI dengan berat KG. Oh, sorry, ketekan berat. Oke, salah. Berat KG dibagi
Nah, karena tadi, pangkat 2, jadi kita bisa bikin kalau tingginya itu seperti ini. Tinggi tinggi M. Nah, cara membuat tinggi M ini menjadi pangkat 2 adalah menggunakan ini, 2 pangkat 2. Oke, lalu region BMI. Nah, pertama mungkin kita, untuk kita bakal membuat sebuah variabel yang berisikan, ini, menghitung BMI-nya itu, hasil, hitung BMI, hitung BMI sebagai yang pertama tadi bagiannya kita bisa ganti ke berat saya dan tinggi saya. Tinggi saya. Nah, karena kita udah buat seperti ini, maka kita harus isi dulu, apa aja beratnya, berat saya dan tingginya. Seperti berat saya sama dengan, kita coba dululah 50 dulu, nanti kita isi ngasal aja. Tinggi saya mungkin 1,7. Ada yang kurang ya. Oke. Lalu kita bakal membuat yang tadi ini, rekomendasinya. Kita bakal dari yang terbesar dulu hingga ke kecil ya. Jadi kita coba dulu yang paling mendekati itu obesitas. Pertama, if kita menggunakan if else ya. Hasil lebih dari 30 dengan apa ya tadi, sarannya tadi ya. Saran sama dengan obesitas. Jadi rekomendasinya adalah, tolong datangi dokter. Ya. Lalu kita pakai elif untuk kondisi keduanya, yaitu elif hasil lebih dari 23. Kita coba bikinnya. Kata tadi 25 ya, kita bikin aja 23. Sarannya adalah normal. Berat. Oh enggak, berat badannya berlebih ya. Berat badan berlebih. Terus dengan sarannya atur pola hidup, aturlah dengan baik. Aturlah pola hidup dengan baik. Lalu kita copy saja ini karena hampir sama. Oke, tapi nih apa yang lebih besar dari 18,5 ya tadi ya. Terus berat badan normal. Oh ini ada yang salah ya. Ini nggak bisa pakai koma, dia harus titik. Lupa. Oke, berat badan normal. Jadi kita pertahankan pola hidupnya. Oke, boleh. Terus kalau asalnya kurang dari 18,5 yaitu else. Jadi ya maka sarannya adalah ini berat badan kurang. Berat badan kurang. Maka lebih banyak mengonsumsi makanan dan buah-buahan. Oke. Kita mungkin bakal manggil fungsinya tadi ya, print
Kita bakal manggil nih. F. Ini BMI Anda adalah BMI Anda adalah sama dengan hasil dengan dua angka flat di depannya. Lalu kita bikin juga di sini. Oh, ini yang salah ya. Oke. Copy lagi. Kita bikin untuk yang sarannya. Saran. Dihapus, kita ganti jadi saran. Oke. Oke ya. Oh ini belum pakai ya. Oh lah ini enggak salah ini. Harusnya ini di atas. Oke. Karena kalau asal di bawah dia nggak kebaca. Udah dipakai itu belum. Oke, kita bakal coba ya. Untuk pertama dulu adalah beratnya adalah 50 dan tingginya 1,7. Oke, ada yang salah. Oh, ini salah lagi ya. Maaf, sama sebelumnya kita pastikan tidak ada yang salah ya. Oke, tadi adalah beratnya 50 dan tingginya 1,7. Kita tulisan 17. BMI adalah 17,30. Saran berat badan Anda kurang banyak mengkonsumsi barang. Oke, kita coba ke 60. Berat badan normal dan pertahankan pola hidupnya. Terus kita coba yang obesitas. Mungkin kita coba langsung 100. Obesitas, tolong datangi dokter. Oke, mungkin segitu saja untuk yang nomor 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.